Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat, masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, perkebunan PTPN 4 Persero Kebun Unit Bah Jambi termasuk dalam wilayah hukum Polres Simalungun dengan luas 200 hektar di Kampung Porsea, Nogori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, diklaim oleh 147 kakak yang tergabung dalam kelompok masyarakat petani. Dari pandangan Mona Lisa, di lokasi kurang lebih 50 hektar kebun sawit yang masih produksi milik perusahaan plat merah tersebut kondisinya telah rusak. Diduga masyarakat telah melakukan perantingan pelepah daun sehingga mendekati gundul di areal HGU PTPN 4 Kebun Unit Bah Jambi. Dengan kondisi perkebunan yang nyaris gundul tersebut disinyalir ratusan juta rupiah kerugian perusahaan beberapa tahun terakhir. APK Perkebunan Bah Jambi Komer Purba kepada Mona Lisa Senin 9 Agustus 2021 di kantornya menjelaskan kondisi lahan perkebunan yang diklaim oleh kelompok masyarakat petani di Nogori Mariah Jambi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pak, ini kan ada persoalan tentang lahan yang telah diklaim oleh masyarakat di Mariah Jambi ya, Mariah Jambi sebanyak 147 kakak. Ya benar. Kita ingin tahu Pak, sejauh ini terkait lahan Abdiling 2 yang menurut informasi itu seluas 200 hektar yang saat ini diklaim kelompok masyarakat Nogori Mariah Jambi sebanyak 147 kakak ya. Dan belum putus atau ditangani pengadilan tapi sudah dieksekusi fisiknya oleh masyarakat. Kita mau tahu seperti apa penanganan yang dilakukan oleh manajemen. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Di sini saya menjelaskan bahwasannya masyarakat 147 kakak mengklaim ya Pak, mengklaim itu tanah miliknya. Yang sebenarnya itulah dasar hak kami atau alas hak kami itu masih hidup Pak, masih sampai dengan tahun 2026. Iya, HGU kita masih berlaku sampai dengan tahun 2026. Iya. Jadi itulah keterangan yang saya berikan kepada Bapak, yang sebenarnya mereka sih nggak cocok untuk mengatakan mengklaim itu. Bahwasanya itu HGU kita masih hidup Pak. Masih hidup tahun sampai dengan tahun 2026. Iya, benar sekali. Artinya aturan dan peraturan itu masih berlaku dan HGU yang menjadi syarat daripada perkebunan itu atau manajemen itu masih 2020. Masih Pak, benar sekali. Tapi sejauh ini Pak, itu kan belum ditangani oleh pengadilan. Artinya diklaim orang masyarakat belum ditangani oleh pengadilan. Tapi mereka telah melakukan perusakan atau tanda kutip ya, ini melakukan perantingan. Menurut Bapak sendiri gimana apa itu dengan kondisi tersebut? Menurut saya Pak gitu, itu tindakan mereka itu nggak benar, nggak kurang cocok sesuai dengan hukum Pak. Kenapa? Itu kan alas hak kita masih hidup. Tapi mereka merusak dengan cara meranting ya, gitu Pak. Jadi upaya yang kami lakukan, sampai kepada upaya melakukan, ya kami sudah himbau itu kepada mereka pertama. Kedua, kita sudah koordinasi dengan Polsek, koordinasi kepada Polres. Oh gitu Pak ya. Juga dengan Bapak Kapolda sana sudah kita limpahkan ke sana Pak. Artinya sudah ditangani oleh pihak sudah pihak wajib Pak, kepolisian Pak. Menurut informasi dari masyarakat itu katanya sudah mereka mempunyai surat dari keputusan daripada Bupati Simalungun ya untuk verifikasi. Itu gimana sepertinya Pak? Kalau kepemilikan, dasar hak kepemilikan tanah ini kan untuk perkebunan kan Pak, HGU Pak. Alas HGU bukan keputusan Bupati Kak. Benar. Keputusan Bupati ya kebetulan kita belum lihat surat mereka itu. Surat mereka ya. Tapi secara hukum kepemilikan yang sah
Untuk perkebunan itu kan Pak HGU gitu. Iya, ya, HGU. HGU. Dan itu syarat mutlak. Syarat mutlak di mana-mana. Perkebunan swasta pun yang memiliki HGU di negara ini adalah HGU. HGU. Iya, benar Pak. Pak, mereka telah berani melakukan eksekusi fisik gitu. Sementara ini kan belum belum ada pengajuan pengadilan atau untuk artinya stampas gitu. Menurut Bapak sendiri gimana sebagai perwakilan dari manajemen? Ya sangat disayangkan atas perbuatan mereka gitu Pak. Kan begitu. Sepertinya seperti saya kemukakan lagi ke belakang begitu kan gitu. Kami sangat menyayangkan perbuatan mereka. Oh gitu ya. Sangat menyayangkan perbuatan mereka. Kan tapi begitu. Pihak manajemen artinya nggak melarang atau menghimbau jangan dulu dirusak itu, tanda kutip, jangan dulu dirantingin. Tapi persoalan ini harus diselesaikan dulu lah, baru mereka melakukan tindakan. Iya benar Pak. Pihak manajemen sudah beberapa kali Pak. Persuasif juga sudah kita lakukan Pak. Persuasif kepada mereka untuk menghimbau mereka bahwasanya kepemilikan kami, dasar alas hak kami masih hidup HGU. Tolong jangan diranting. Sudah pertindakan persuasif Pak, sudah berulang kali. Udah berulang kali. Udah Pak. Yang kedua ini kita sudah serahkan kepada pihak kepolisian. Tentu kita kan koordinasi dengan kepolisian. Iya, iya. Kalau ini masalah kasus sudah kita serahkan kan nggak mungkin kita mengambil tindakan tanpa seizin mereka pihak kepolisian. Iya, iya, iya. Jadi kita harus mengikuti arahan dari Bapak Kepolisian begitu. Arahan Bapak Kepolisian persuasif dulu Pak. Gitu. Sehingga kita persuasif, kita adakan pendekatan. Atau juga mereka melakukan Pak. Artinya pernah nggak dilaga persoalan dengan administrasi dengan mereka gitu? Karena mereka menyatakan sejak tahun 53 ya itu udah dikuasain turun-temurun seperti itu. Oke Pak, masalah debat ataupun penyelesaian ini kan masalah tanah Pak. Iya, iya. Kita nggak punya kapasitas untuk penyelesaian itu. Ya artinya BPN yang BPN, ya. Bener Pak. Kita kan tidak nanti jadi simpang siur, salah menafsirkan terjadi benturan. Iya benar-benar. Karena mereka kan 147 KK dengan jumlah yang banyak. Ya. Nanti kita argumen begini terjadi benturan fisik Pak. Ya, ya. Alangkah baiknya kalau masalah agraria, masalah tanah, ya mari kita serahkan kepada pihak pengadilan. Jangan serta-merta itu masih HGU kita masih hidup, lantas mereka melakukan tindakan perantingan itu gitu. Seperti itu ya. Iya. Ada nggak sanksi artinya batasan waktu ketika itu dilakukan oleh masyarakat kembali pihak manajemen akan melakukan melalui aparat hukum untuk menangkap itu atau gimana? Kira-kira Pak bisa jelaskan? Tentunya sudah kita serahkan kepada pihak kepolisian. Tentu kita koordinasi. Kita selalu sharing, kita selalu komunikasi untuk percepatan dari penyelesaian ini. Oke, artinya kita juga nggak mau berbenturan dengan masyarakat. Tidak Pak. Atau juga kita salah nanti Pak kita berbenturan karena sudah kita serahkan kepada pihak kepolisian. Kita selalu koordinasi. Hukum biarlah penegak hukum. Benar Pak. Oh, segitu ya Pak. Iya. Pak, ini untuk yang pertanyaan kedua, lahan tersebut sejauh ini kan masih dikatakan kebun produktif. Ya. Ketika kebun yang menjadi aset negara dirusak, karena kutip dirusak, ini artinya melanggar dan ada sanksi pidana terhadap masyarakat melakukannya. Benar. Untuk manajemen sendiri bersikap seperti apa ya? Untuk pelanggaran tidak pidana yang mempunyai kompeten atau mempunyai hak adalah kepolisian. Kepolisian. Iya. Jadi setiap tindakan mereka yang merusak ranting, kita selalu laporkan kepada pihak kepolisian. Oh, artinya tetap koordinasi. Tetap koordinasi Pak. Ketika masyarakat yang mengklaim melakukan perantingan tetap ada koordinasi laporan ke aparat hukum. Aparat hukum Pak. Tapi belum ada tindakan-tindakan tegas yang sifatnya ketika masyarakat melakukan ini langsung dibawa oleh aparat. Untuk saat ini Pak belum. Belum ya. Belum Pak. Atau mungkin karena pandemi COVID ini mungkin agak kurang begitu apa? Satu mungkin karena itu, yang kedua kan pihak kepolisian juga mengikuti prosedurnya Pak. Oh artinya ada tatanan prosedur yang harus mereka lakukan. Benar Pak. Dan terakhir nih Pak Komer untuk closing statement dengan pertikaian ini antara manajemen dengan perkebunan, manajemen dengan masyarakat dengan perkebunan yang ada di salah satu wilayah Kabupaten Simalungun yang pastinya di wilayah hukum Polres Resort Simalungun. Dengan pertikaian ini, apa kira-kira harapan manajemen dan persoalan ini agar ini cepat selesai?
harapan dari pihak manajemen agar penyelesaian dari kasus ini lebih cepat diselesaikan, karena ini menyangkut proses agraria. Biarlah, saya juga menghimbau kepada masyarakat, biarkanlah kasus ini kita bawa ke ranah hukum begitu. Jangan tiba-tiba mereka melakukan perantingan, karena kita tahu dasar hak kita, alas hak kita itu masih hidup tahun 2026. Tapi kok kenapa mereka meranting gitu? Kalau menurut saya, biarlah ranah hukum, kita serahkan kepada ranah hukum, sehingga jelas clear itu milik siapa. Setelah putusan pengadilan menyatakan ini milik kita, ya sudah, mereka jangan sah. Mereka harus mundur kan? Iya, mereka mundur. Kalau artinya pihak perusahaan yang artinya masyarakat yang menang, perusahaan mundur. Oke Pak, ada tambahan sedikit lagi belum saya sampaikan tadi. Ini kan termasuk salah satu kebun produktif, artinya 200 hektar. Dengan dirantingnya kebun tersebut, sehingga mengurangi produktivitas daripada kebun. Kira-kira dengan yang sudah diranting seperti itu, berapa besar kerugian perkebunan? Wah, kalau masalah itu ya, artinya estimasi aja lah, karena itu kan 200 hektar. Karena dari 200 hektar kalau dirantingin seperti itu kan udah nggak. Kita klarifikasi Pak, yang dirusak itu 55 hektar itu Pak. 55 hektar? Iya, tahun tanam 2008 gitu. Kalau umpamanya 55 hektar itu, kalau ini kan kebun masih produktif, estimasi berapa dia? Kita kalikannya sekitar 507.000 kali 55 hektar. 50 hektar, 1 hektar kira-kira 140 pokok gitu. 100 pokok. Wah, udah lumayan uangnya ya? Lumayan Pak gitu. Ya, karena itu tanaman harus rusak, untuk pulih kembali dia harus punya waktu 1 tahun Pak. 1 tahun ya? Iya, benar Pak. Oh, seperti itu ya? Iya, jumlahnya terlalu besar. Artinya kerugian negara udah cukup besar. Cukup besar Pak. Kira-kira ada nggak kemungkinan bisa orang masyarakat ini yang mengklaim ini terkena sanksi pidana? Karena itu kan dalam posisi posisi masih biarlah Pak, kita serahkan kepada pihak berwenang Pak. Oke. Iya, karena kita nggak bisa menduga mereka bersalah atau siapapun yang bersalah. Putusan pengadilan itulah yang menyatakan seseorang bersalah atau tidak. Artinya kita serahkan kepada pengadilan dan pihak berwajib. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, pemirsa Mona Lisa, itulah tadi keterangan daripada sementara beberapa masyarakat yang berhasil ditemui tim Mona Lisa beberapa hari lalu mengungkapkan bahwa kondisi lahan yang sebelumnya dikelola oleh orang tua mereka sejak tahun 1968 dan saat ini menjadi HGU Perkebunan Unit Bah Jambi agar bisa dikembalikan dan dikelola oleh masyarakat sesuai dokumen yang mereka miliki. Ini persoalan ini sebenarnya sudah lama, sejak tahun 68 sampai sekarang sudah lama sekali memang ini. Jadi untuk terakhir ini Pak, ini sudah diperiksa oleh Ombudsman dari tahun 2014 kalau nggak salah, diperiksa Ombudsman dan sudah dikeluarkan LHP-nya bahwa dinyatakan di sana maladministrasi. Dan ini juga sudah dibawakan ke DPR RI sama Bapak Junimat Girsang melalui kuasa hukum kami Pak. Dan ini sudah dibawakan ke DPR RI. Mudah-mudahan untuk penyelesaian ini cepat selesai, karena saya juga sudah agak khawatirkan. Kenapa? Karena masyarakat bekerja di lahan, kita juga bekerja di lahan sama PT Penampat. Nanti ada gesekan fisik, kita takut juga. Apalagi di zaman sekarang pandemi, jangankan bergesekan badan, nanti nanti itu. Yang inilah yang paling terakhir ini Pak, kami sudah melakukan perantingan, mengurangi cabang namanya. Kebetulan cabang ini kan menutupi yang ada tanaman kami di bawah. Ini sudah ditanami dulu jagung sama ubi. Iya, jadi ubinya tidak tumbuh, masyarakat mengurangi cabangnya supaya ubinya tumbuh dengan bagus, dapat sinar matahari. Iya.
Kira-kira seperti itu untuk sampai sekarang ini, Pak. Sejauh ini pernah nggak gesekan terhadap pihak perkebunan dengan dilakukan perantingan ini? Untuk gesekan, untuk sekarang belum ada terjadi. Memang ada sempat sedikit, tapi janganlah sampai main fisik. Ya. Saya mau jangan sampai main fisik lah. Oh, seperti itu. Iya. Dan pihak perkebunan sendiri dengan kondisi ini, apa tanggapan mereka terhadap masyarakat? Ya, kalau masalah perkebunan selalu mengatakan ini HGU-nya. Tapi masyarakat 147 KK sampai sekarang sudah menanyakan HGU-mu di mana, tapak batasnya di mana. Sampai sekarang pihak perkebunan tidak bisa menjawab di mana tapak batasnya. Bang, berapa luas lahan yang lagi bersengketa ini? Terus berapa warga masyarakat yang menginginkan tanah ini kembali? Kalau luas lahan yang dituntut oleh masyarakat ini sekitar kurang lebih 200 hektar. Dan masyarakat yang menuntut itu 147 KK ini. 147 KK. Itu warga Nagori Maria Jambi. Maria Jambi. Iya, ya? iya. Nggak ada warga lain, Pak? Nggak ada, tidak ada. Tidak ada ya? Kalau memang ada dulu warga di sini, tapi karena dia dulu dari tahun 98 ada yang sudah pindah. Tapi tetap juga itu ahli waris. Iya. Bang, terakhir ini, Bang. Kira-kira apa harapan dengan perjuangan ini, Bang? Ya, kami sangat mengharapkan ini persoalan ini cepat selesai. Karena sudah hampir 54 tahun. Udah hampir ini. Kami masyarakat udah hampir 2 generasi nih, Bang. Iya. Ya, kami mohon kepada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, tolonglah ini selesaikan. Terakhir, Bang, kira-kira pesan moral kepada pemerintah atau apa yang bisa Bang sampaikan? Ya, kalau pesan moralnya ya mudah-mudahanlah pintu hati dari pejabat-pejabat di negara kita ini membuka hatinya lah supaya ini cepat diselesaikan. Seperti itu, Bang, ya? Iya. Oke, Bang. Ini Huta Kampung Porsea. Oh, Huta Kampung Porsea ini, iya kan? Bisa Abang ceritakan kronologis awal muasal daripada lahan tersebut? Oh iya, seperti ini. Ini tadi kan Kampung Porsea, saya sebut Kampung Porsea. Tadinya ini atas nama Kampung Porsea, nama kampung ini. Dan sekarang setelah ada pemekaran itu, Huta Kampung Porsea, Huta 3, Kampung Durian, Nagori, Pagar Jambi, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ini persis lokasinya. Jadi mengenai tanah ini dulu, di tahun 1941, orang tua dulu datang kemari, merintis tanah ini. Hingga di tahun 1967, di akhir tahun, di sanalah baru diambil sama pihak perkebunan tanah ini. 67 sekitar bulan 11 sampai di akhir bulan 12 Desember. Tahun 67 itu diambil alih oleh perkebunan? Iya, dikelola oleh perkebunan. Dan sebelumnya itu juga, orang tua saya, karena kami pemiliknya nih, tanah ini. Satu hamparan dengan peristiwa yang di bawah sana, Pak. Iya. Ada itu persingkatan dengan perkebunan, pihak perkebunan. Jadi itu satu hamparan dengan ini. Jadi orang tua saya kan ada 2, yang ibu. Dia tuh menikah dulu sama Boru Sitorus. Jadi meninggallah di tahun 58. Iya, posisi tanah ini kan masih milik orang tua gitu. Jadi dikuburkanlah di sana. Itu persisnya di sana itu. Yang kelapa yang udah agak tua itu, mau replanting juga mungkin. Tapi dari sini sampai ke sana itu milik orang tua kita. Mulai dari sini sampai ke sana, luas sampai ke rel sana. Jadi di tahun 58 masih aktif dikuasai oleh orang tua dengan warga juga yang lainnya. Jadi di tahun 60-an orang tua saya menikah lagi sama Dami Boru Samosir. Jadi menikah lagi 60-an, terus lahirlah kami 3 dari Boru Samosir. Udah itu bapak ini ayah meninggalnya di tahun 67 akhir. Saya lahir di bulan 6. Oh, gitu. Iya, jadi dikuburkan juga di sana. Sekitaran bulan 10 lah. Karena kita masih kecil, Pak. Jadi sekitar bulan 11 di 67, bulan 11 di akhir Desember lah, bulan 12 ini diambil alih kebun, dikelola oleh pihak perkebunan. Itu ada berapa luas, Bang, yang diambil kebun yang pernah dikelola oleh masyarakat? Kalau yang dikelola itu ada ratusan hektar, Bang? lebih, kalau ratusan hektar.
Yang sedang bermasalah sekarang pun udah 200 hektar sekitar di sana ya. Belum ikut ke atas, itu sampai ke atas sana, dekat Bahilang sana. Jadi di 67 akhir diambil kebun lain dikelola di tanaman 68. Jadi dulu memang dulu ada perjanjiannya dengan pihak pemerintah, ada berupa penggantian atau dulu dibilang juga ada itu kompensasinya lah ya. iya berupa kompensasi, cuman ada yang menerima ada yang tidak gitu. Jadi dari orang tua kita langsung kita nggak ada yang menerima, cuman ya siapa yang rela dikompensasikan dipindahkan ke sana atau kompensasi secara materi, ada yang terima sebagian enggak gitu loh. Bang, kembali lagi kita ke apa? Untuk penguasaan lahan itu ada nggak surat-surat yang menyatakan dari pihak orang Abang bahasanya ini memang milik keluarga dari Bapak Silalahi? Iya, kan gitu. saya marhum Silalahi. Langsung aja. Ada nggak surat-suratnya itu, Bang? Itu dia Pak. Dulu kan itu yang agak sulit Momeng. Sulit dipercaya, sulit dibuktikan. Cuman bukti paling utama sama kita kuburan orang tua kita dulu. Iya. Kalau surat dulu, surat menyurat, memang tadinya ada. Cuman ada dulu punya proses, harus dikembalikan dulu surat tanda bukti untuk mereka sebagai untuk pengganti tolak sakul namanya. Tolak cangkul kan. Jadi itu kita nggak terima. Cuman surat udah hilang, sempat diserahkan gitu. Cuman sebagai bukti untuk kita, kuburan peninggalan orang tua kita lah di sana. Oh gitu ya. Iya. Oh, untuk apa inilah lokasi lahan ini yang telah diambil alih oleh pihak perkebunan. Ini ada berapa lama dia, Bang? Ini di tahun 67 lah. Di tahun Berarti udah ada 2 kali replanting lain ya? Iya, lebih kurang dua replanting lah. 2 kali replanting. Iya, lebih kurang. Ada beberapa luasan yang artinya sebagian ini yang milik daripada keluarga orang Marga Silalahi ini, orang Abang. Kalau ini luasnya punya orang tua itu luas lah. Luas. Ada juga puluhan hektar itu. Ada puluhan hektar. Iya. Ya. Bang, dengan kondisi ini apa kira-kira harapan Abang untuk kepada pemerintah juga kepada pihak perkebunan gitu ya kan? Ya seperti ini, kalau kita berharap agar pemerintah juga mengerti akan situasi sekarang. Ya hak yang udah dimiliki orang tua dulu maunya harus dikembalikan lah. Ya. Ya harapan kita. Ya, seperti itu, ya. Iya seperti itu. Agar kita anak-anak juga bisa untuk mengelolanya, untuk cari nafkah. Oh, gitu. Iya, tujuan seperti itu lah Pak. Bang, nama siapa Bang? Saya marhum Silalahi. Marhum? Silalahi, marhum Silalahi. Oke Bang. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Monalisa TV melaporkan.